Ya, Ibu. Oke, jadi kita mulai nih, Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah, sehat-sehat, Jiki? Iya, Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Nah, jadi sudah siap semua, Ji, belajar hari ini? Iya, Kak. Iya, Kak. Mungkin bisa dikasih nyala sebentar kameranya. Saya mau lihat wajah-wajahnya adik-adik. Sambil dipersiapkan juga alat tulisnya. Iya. Rizky Farel sama Zahra Masita sama Alini, Regina. Yang lain? Yang lain siap, Cika? Aku masih diingat minggu lalu kita belajar apa? Masih diingat? Penyederhanaan akar pangkat, Kak. Apa? Penyederhanaan akar pangkat. Oh, sampai di situ. Sampai di penyederhanaan akar pangkat. Operasi jabar bentuk akar, Kak, sampai situ. Oh iya. Iya. Jadi kita lanjutkan materi kita pada bab bentuk akar. Udah muncul. Mana cuy? Lanjutkan materi kita kemarin sampai sifat-sifat bentuk akar ya? Atau sudah masuk di operasi aljabar? Operasi aljabar bentuk akar. Iya, operasi aljabar bentuk akar yang ini, yang akar-akarnya sama terus dijumlahkan begitu. Sudah Mi? Kak. Ya? Sudah, Mi. Sudah Mi? Sudah. Sampai pembagian? Iya, Kak. Contoh soalnya sudah? Sudah kita kasih soal. Oh iya, berarti selanjutnya kita masuk ke merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Nah, kalau ini belum Di? Belum tah? Merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Jadi merasionalkan menyerasionalkan penyebut pecahan bentuk akar itu ada beberapa bentuk. Ada berapa ini? Ada 5. Jadi yang pertama itu ada A per akar B. A per akar B dikali dengan akar B per akar B, jadinya begini. Mungkin saya tulis misalnya jadi supaya lebih mudah dimengerti. Sebentar. Jadi kita masuk di materi ini, merasionalkan pecahan bentuk akar. Jadi itu ada 5 bentuk tadi yang di PowerPoint. Yang pertama itu ada seperti ini, merasionalkan pecahan bentuk A per akar B. Nah, bentuknya seperti ini, A per akar B, yang dimana
akar yang memiliki akar itu yang di bagian penyebut atau bagian di bawah ini, penyebut. Nah, bisa dilihat di situ, bisa dilihat di sini A per akar B. Cara merasionalkannya itu dengan cara kita kalikan dengan unsur, kita kalikan dengan bilangan yang memuat akar. Dalam hal ini kan dia penyebut, dikalikan dengan penyebutnya yang memuat akar. Jadi seperti ini, A per akar B dikali dengan akar B per akar B. Nah, kenapa, mungkin ada yang bingung kenapa bisa dibilang ini sama. Kenapa sama? Karena kan bisa kita bilang di sini A per akar B itu sama dengan A per akar B dikali 1. Toh, kalau di matematika biasanya kalau dikali 1 tidak perlu ditulis. Yang di sini paham? Paham? Paham, Kak. Iya. Nah, jadi kan kemudian di sini kita tahu kalau B per akar B itu sama dengan 1, kan? Berapapun yang dibagi dengan angkanya, misalnya kayak 2 dibagi 2, 1, 3 dibagi 3, 1. Nah, kalau di sini dia akar B dibagi akar B dibagi akar B kan sama dengan 1. Oke? Paham? Nah, makanya kita misalkan di sini kan kalau di bagian sini kan A per akar B dikali 1 sama dengan, misalnya satunya saya ganti dengan B per akar B. Saya ganti dengan B per akar B. Jadi bisa ditulis begitu, kemudian kita kalikan seperti ini. A dikali akar B sama B dikali akar B. A dikali akar B berapa? A dikali akar B berapa? A Pangkat B. A akar B. A dikali akar B, A akar B, ya toh? Kemudian dibagi, kalau akar B dikali akar B berapa? Itu sama kayak kalau B dikali B berapa? Jadi apa? B kuadrat toh? B dikali B sama Ji, misalnya nih B dikali B, maka sama dengan B pangkat 2. Nah, kalau di sini dia bentuknya akar, maka ketika B dikali B berarti tinggal ditambahi akar. B pangkat, iya, akar B pangkat 2. Atau kalau di sini akar B pangkat 2 toh, akar B pangkat 2 toh. Nah, maka ini A akar B kita tulis ulang di bawah. Kemudian akar kan di sini dilihat Ki. Ada akar, baru ada pangkat. Bisa Ki bisa Ki coret begini. Pangkat 2-nya sama akarnya, jadi dia tersisa B saja. Jadi ketika akar B dikali akar B, maka hasilnya B atau pangkatnya hilang. Gitu. Sampai sini paham? Paham, Kak. Yang lain paham? Paham, Kak. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Jadi ini merupakan bentuk rasional untuk ini adalah hasil dari merasionalkan penyebut dari pecahan ini yang di atas tadi, yang ini A akar B berarti bentuk rasional dari penyebutnya itu ketika kita kalikan dengan ini akar B per akar B, hasilnya itu A akar B per B gitu. Ini yang di bawah. Sampai sini paham atau ada yang mau bertanya? Ada yang masih bingung-bingung? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan kepada bentuk yang kedua.
Jadi untuk bentuk yang kedua kita punya seperti ini. Bentuk yang kedua dengan pecahan A per B ditambah akar C. Nah, kita disuruh merasionalkan penyebut pecahan seperti ini. Bagaimana caranya, Kak? Nah, caranya itu A per B ditambah akar C dikali, terus saya tulis begini, terus B ditambah B ditambah akar C sama dengan A dibagi B ditambah akar C dikali, sama aja dikali dengan penyebutnya. Penyebutnya itu kan ini, penyebutnya kan B ditambah akar C. Tetapi karena di sini ada operasi penjumlahan atau pengurangan, maka kita akan mengubah tanda operasinya. Ketika kita untuk merasionalnya kita harus merubah operasi di sini. Misalnya kalau di bawah sini positif, maka di sini kita gunakan, kita ubah menjadi negatif. Seperti ini. Maka di sini dikalikan dengan B dikurang akar C dibagi B dikurang akar C. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ketika di sininya positif, maka kita harus ubah dengan negatif di sini. Kita kalikan dengan negatif. Kalau yang tadi, kenapa Kak B dikurang akar C dibagi B dikurang akar C? Dipaham gitu ada dari mana asal usulnya? Ya, Kak. Ya kan, B dikurang akar C itu B dikurang akar C dibagi B dikurang akar C kan sama dengan 1. Berarti makanya kita bisa bilang dia sama dengan ini. Sama aja misalnya kita kalikan di sini 1. Kemudian kita tulis ulang ini ke bawah, terus ininya satunya kita ubah menjadi seperti ini. B dikurang akar C. Kak, B dikurang akar C dapat dari mana? Dapat dari sini penyebutnya. Penyebutnya kan B ditambah akar C. Tapi karena ini ada operasi penjumlahan atau pengurangannya, makanya di sini kita harus ubah. Yang di sini awalnya positif, kalau kita mau kalikan ke sini kita ubah jadi negatif. Jadi makanya di sini negatif, di sini juga negatif. Sampai di sini paham? Paham, Kak. Yang lain paham? Paham, Kak. Kalau di Paham, Kak. berarti positif di sampingnya. Iya, apa? Bisa diulang? Kalau misalnya di sini negatif, Iya, berarti di sini iya, maka di sini kita ubah jadi di positif. Harus beda yang di sebelah sini sama di sini. Tandanya harus beda. Kak. Paham? Paham, Kak. Iya. Nah, kita sudah begitu. Bentar. Itu kemudian kita kalikan A dikali B dikurang akar C jadi berapa? Atau kalau pusing kita kayak dikali-kali begini, tulis saja begini, A buka kurung B dikurang akar C. Toh sama aja maksudnya dikali, toh ini dikali sama ini. Daripada pusing misalnya banyak sekali ditulisnya. Jadi kita kasih ini saja kurung, kemudian dibagi. Nah, kalau ini cara kalinya itu kita kalikan dengan sesamanya. Misalnya ini kan bukan akar, yang B kan bukan akar, kita kalikan dengan yang bukan akar. Waalaikumsalam. Kemudian yang akar C, yang akar C kan bukan, yang akar C kan akar, maka kita kalikan dengan akar C juga. Jadi kita dapat hasilnya di sini B dikali B berapa? B dikali B ya, B pangkat 2. Kemudian sini kita tambah dengan itu akar C dikali akar C tadi Ya, pangkat 2. ada. Oh iya ya,
akar C pangkat 2. Atau bisa juga kalau paham Q bisa nih langsung ditulis C. Toh kan dicoret gininya. Kalau akar sama akar, akar itu asalnya dari sini. Kalau mau kita tahu, akar itu asalnya dari sini. Nih, akar C itu sama dengan C pangkat 1/2. Pernah nih toh belajar tentang ini yang perkalian begitu. Berarti kalau C pangkat 1/2 dikali C pangkat 1/2, berarti jadinya berapa? Kan jadinya sama dengan ini. Ditambah kita gini. C 1/2 ditambah 1/2. Toh pernah nih belajar kalau perkalian begini baru sama ki angkanya, maka pangkatnya mami ditambah. Jadinya 1/2 tambah 1/2 berapa? 1. Toh jadi C pangkat 1. C pangkat 1 sama dengan C. Jadi kalau ini kan tadi akar C itu sama dengan C pangkat setengah, maka kalau akar C dikali akar C atau C pangkat setengah dikali C pangkat setengah, kan ininya mami ditambah setengah tambah setengah, jadinya 1. Jadi bisa Ki bilang akar C dikali akar C sama dengan C. Karena ini setengah, ini setengah, setengah tambah setengah hasilnya 1. Sampai sini paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Yang lain paham? Paham, Kak. Oke, kita lanjut kalau gitu. Setelah itu kita peroleh hasilnya itu ini sama dengan, kita tulis ulang yang di sini, A kali B dikurang akar C dibagi B kuadrat ditambah, ini kan tadi akar C pangkat 2 sama dengan akar C pangkat 2 sama dengan C. Iya, C sama dengan C, kan sama gini dicoret. Toh bisa kalau di sini, karena di sini akar pangkat 2 itu sama dengan pangkat setengah, kecuali di sini dia tulis C pangkat 2, di sininya 3, ada angka 3 di depannya, maka itu dia berarti pangkat 1/3. Maka kita tidak bisa kita langsung coret saja. Berarti kita ubah menjadi C pangkat 2/3. Karena kalau di sini akar 3 itu nilainya sama dengan pangkat 1/3. Pangkat 1/3, sementara kalau akar biasa saja itu nilainya sama dengan pangkat setengah. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan di atas, sama dengan pangkat setengah. Nih, sama dengan pangkat setengah. Nih, mulai dari ini sama dengan pangkat setengah. Begitu. Apakah sudah paham? Apakah adik-adik sudah paham? Sudah, Kak. Sudah, oke. Sudah, Kak. Jadi sini tadi yang akar akar C pangkat 2 itu sama dengan C, Kak. C. Tahu Mito dapat dari mana C? Tahu. Ya, jadi bisa kita bilang ini adalah bentuk rasional dari ini bentuk keduanya, yaitu ini A per B ditambah akar C. Bentuk rasionalnya itu yang di bawah tadi, yang sudah kita dapat, yang ini. Nih. Gitu. Gitu. Di sini dipaham? Kalau sudah dipaham, saya lanjut ke bentuk ketiga. Oke. Saya lanjut ke bentuk ketiga. Bentuk ketiganya itu C. Bentuk ketiganya itu A per B dikurang akar C. Nah, kalau begini bagaimana? Ini sama Ji seperti yang sebelumnya. Nanti adik-adik kalau mau minta catatannya bisa chat saya. Boleh Ji? Bagaimana ini cara merasionalkan pecahannya?
Sama aja seperti tadi. Kita tulis dulu ininya soalnya. Jadi A per B kurang akar C. Kemudian dikali berapa? Dikali Tambah akar C. tambah akar Dikali apa? B tambah akar C. B tambah akar C. Kenapa? Kenapa ditambah? Karena yang di bawahnya tadi kurang. Jadi Iya. harus ditambah. Iya, karena di sininya sudah dikurang, maka di sini harus menjadi ditambah. Ketika di sini ditambah, maka di sini harus jadi dikurang. Harus beda. Oke, kalau adik-adik sudah paham, kita lanjutkan saja. Dibagi B ditambah akar C. Nah, kalau ini ditambah, kalau yang di atas ditambah, maka di bawah juga ditambah. Nggak boleh beda. Kalau beda nanti hasilnya minus 1. Misalnya saya tulis ini sama Ji, misalnya di atas positif toh, positif, saya anggap nih 3 positif, dibagi di bawahnya misalnya mau pakai tanda negatif 3, berarti hasilnya berapa? 3 dibagi negatif 3, negatif 1. Sementara di sini kan kalau di matematika ini sama dengan dikali 1, tapi tidak usah ditulis. Jadi kita harus usahakan ini sama karena kita mau menyamakannya dengan 1. Begitu. Jadi di sini pahami kenapa dia positif toh. Dan kalau di atasnya positif, di bawahnya juga harus positif supaya hasilnya sama. Kalau beda kan nanti beda juga hasilnya. Jadi kita kalikan A dikali B ditambah akar C dibagi, bagaimana ini perkalian ini di bawahnya? B pangkat 2 Iya. ditambah C Tidak ditambah. kurang C, Kak. Iya, karena di sini negatif, di sini positif, maka berarti itu maksudnya negatif akar C ditambah negatif akar C dikali dengan positif akar C. Jadi ketika negatif dikali dengan positif hasilnya Negatif. iya, maka di sini karena di sini negatif, di sini positif, maka hasilnya di sini juga negatif akar C pangkat 2. Atau setelah itu bisa kita tulis jadi seperti ini, sama dengan A kali B ditambah akar C dibagi B kuadrat dikurang berapa? Ini C. Iya, C karena dia di sini pangkat 2 kemudian diakarkan jadi C. Jadi ini adalah bentuk rasional dari soal yang sini tadi. Nih, itu ketiganya. Nih. Berarti ini di sini. Oke, sampai di sini paham? Paham, Kak. Ada yang mau bertanya? Tidak ada, Ji. Bertanya Biki kalau masih bingung daripada pusing Ki nanti pas ujian. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Di nomor C. Nomor C. Sudah tadi C. Yang keempat, bentuk keempat. Itu A per akar B ditambah akar C. Nah, kalau begini bagaimana cara mengerjakannya? Sama aja seperti tadi. Sama aja bedanya di sini dia dua-duanya dalam bentuk akar. Jadi kita tulis dulu soalnya A per akar B ditambah akar C dikali akar B. Di sini positif atau ditambah atau dikurang? Kurang. Iya, dikurang akar C dibagi Akar B kurang akar C.
Iya, akar B dikurang akar C, kemudian kita kali. Jadinya berapa? A buka kurung. Iya. Iya. Lalu pangkat iya, akar B pangkat 2 Tambah C pangkat 2. ditambah atau dikurang? Ditambah. Kenapa ditambah? Karena tadi dikurang. Bukan. Ini kita kalikan Ki, yang di bagian sini sama ini, kemudian yang ini sama ini kita kalikan. Ini kan akar B dikali akar B, hasilnya akar B kuadrat. Toh? Terus kita kalikan ini lagi yang kuning, berarti positif akar C dikurang negatif akar C, itu hasilnya positif atau negatif? Positif sama negatif dikalikan hasilnya positif atau negatif? Bagaimana? Hasilnya negatif, kan tadi saya sudah jelaskan di awal. Kalau ada bilangan positif dikali dengan negatif, misalnya ini positif dikalikan dengan positif, hasilnya positif. Positif dikalikan dengan negatif, hasilnya negatif. Negatif dikalikan dengan positif. Sebentar. Iya, paham Ji yang ini? Dikalikan dengan negatif. Kecuali ini negatif dikali sama negatif, maka hasilnya berubah menjadi positif. Seperti itu. Dipaham Ji ini sifat-sifat operasi penjumlahan pengurangan. Paham, Kak. Iya, diingat-ingat lagi di. Ya di sini kan, di sini tandanya kan bagian sini kan tandanya, di bagian sini tandanya ini positif, ini negatif. Ingat Ki, kalau ada tandanya perhatikan Ki juga tandanya dalam matematika. Kalau di sini perhatikan, ini bukan cuman dibilang penjumlahan pengurangan, tapi dia bentuk bagian dari akar C itu sendiri. Jadi kalau di sini positif berarti positif akar C, kalau di sini ada tanda kurang berarti dia negatif akar C. Sampai sini dipaham? Ya, oke. Begitu saya lanjutkan. Jadi di situ. Jadi di situ dia menjadi positif akar C dikali negatif akar C, hasilnya Negatif. iya, negatif akar C kuadrat. Tuh begini langsung nih. Akar B kurang akar C dibagi ini apa? Akar B kuadrat itu sama dengan apa? BK. B. Iya. Akar C kuadrat sama dengan C. C. Iya, berarti dikurang C. Nah, jadi ini hasilnya seperti itu. Seperti ini. Akar B, A dikali akar B dikurang akar C dibagi B dikurang akar C. Seperti itu. B dikurang C. Ya. B dikurang C. Oh iya. Akar B dikurang akar C dibagi B dikurang C. Kemudian bentuk yang terakhir, oh itu sama Ji seperti yang ini, sama Ji seperti yang bentuk yang keempat, cuma bedanya tandanya negatif. Coba bisa Ki bantu Kak kerjakan sini, kita jawab, saya yang tulis sebentar. Sini. Sini A per akar B ditambah akar C sama dengan, bagaimana ini? Kalau begini sama aja seperti sebelumnya. Jadi kita yang
Berapa? Bagaimana? Kurang atau ditambah, Kak? A per bagaimana dulu kalau iya Yang keempat, Kak. B akar ditambah. apa? Kalau yang keempat tadi ininya dikurang. Kalau ini kan ditambah yang soal yang kelima. Yang kelima. Bagaimana caranya ini kerjainnya? Coba kita kasih tahu saya yang tulis. Bagaimana? Bagaimana? A per tulis dulu. A per Iya. pangkat B tambah pangkat C kali pangkat B Iya. kurang pangkat C per pangkat Akar pangkat B. C A kali pangkat B kurang pangkat C per Iya. pangkat akar pangkat B pangkat 2 kurang akar pangkat C pangkat 2 Iya. sama dengan A Iya. Sama dengan kali pangkat B kurang pangkat C sebentar dulu. Dibilangnya jangan bilang pangkat saja, bilang nih akar B. Kalau pangkat itu yang di bagian sini misalnya B pangkat 2 itu dibilang pangkat. Tapi kalau yang bentuk begini harus bilang akarnya, akar pangkat begitu. Jangan bilang pangkat saja, kecuali kalau mau bilang satu kata saja bilang nih saja akar B begitu. Di akar B. Cara bacanya akar pangkat B. Tapi lebih baik kalau kita mau sebut satu kata saja akar B mau atau akar pangkat B. Iya akar pangkat B. Dipaham? paham Kak? Oke, lanjut. Berapa tadi? Lanjut. Akar B kurang Akar B dikurang C akar C Iya. dibagi B dikurang C. Iya. per B kurang C Iya, jadi seperti ini, Dek. Selanjutnya. Kemudian kita masuk ke contoh soal supaya adik-adik lebih paham. Soalnya itu seperti ini. Contoh soal nomor 1 10 per akar 5. Nah, coba kerjakan. Coba kita kerjain dulu. Saya kasih waktu 5 menit. Habis nih waktunya kah? Habis nih waktu pembelajaran matematika. Atau belum? Setelah ini belajar apa? IPS, Kak. Ada mi gurunya? Belum. Pakai Google Meet Ki juga biasa atau tidak? Pembagian video jika di grup. Oh, jadi masih mau Ki lanjut ini? Atau sudah mi? Lanjut mi Dik, sebentar. Kasih contoh soal, kita kerja mi dulu. Kita kerja mi dulu sebisa tak, baru kita bahas sama-sama. Kerja mi dulu itu. Kak, jawabannya itu Kak 10 akar 5 per akar 5 dibagi Akar 5, dibagi 5. akar 5 dibagi 5. Bagaimana caranya? Coba kita kita pandu Kak, tulis bagaimana? Caranya pertama. 10 Iya. dibagi akar 5 Iya. kali akar 5 dibagi akar 5 Iya. sama dengan 10
10 akar 5 Iya. dibagi akar 5 pangkat Iya. sama dengan 10 akar pangkat 10 akar 5 dibagi 5. Iya. Jadi hasilnya 10 akar 5 dibagi 5. tidak kita sederhanakan, kan masih bisa ini dibagi. Masih bisa ini dibagi. Misalnya di bagian atas muka bagi 5. Bagi Sama 5. dengan Bawah dibagi 5. 10 dibagi 5 berapa? 5, Kak. 10 dibagi 5. Ya, 2. 2 akar 5. 5 dibagi 5. 1. Iya, jadi dibagi per 1 atau bisa kita tulis jadi 2 akar 5. Jadi masih bisa disederhanakan ini, atau bisa kayak langsung coret saja. Jadi dibagi 5 kan 1, ini dibagi 5 2. Jadi 2 akar 5. Jadi ini hasilnya 2 akar 5. Oh, jadi Iya, bisa. kalau masih bisa disederhanakan lagi. Iya. Dipaham gitu, karena di sini dia pakai tanda Ci. Nah, di sini dia artinya kan 10 akar 5 itu artinya 10 dikali akar 5. Toh? Kecuali di situ dia tulisnya 10 ditambah akar 5, maka ndak bisa Ki langsung saja bagi dengan 5, ndak boleh. Karena dia di sini tanda positif. Kecuali kalau di sini kan dia tanda kali, jadi bebas Ki coret eliminasi begitu. Kalau dia tanda penjumlahan atau pengurangan tidak boleh. Sampai di sini paham? Paham, Kak. Kak. Yang lain paham? Kak. Oke. Paham. Kita masuk ke contoh soal kedua, terakhir. Contoh soal kedua itu ini. Contoh soal kedua, negatif 20 dibagi akar 3 kurang 1. Coba kerjakan lagi. Dikasih waktu berapa? 5 menit lah, paling lama. Negatif 20 per akar 3 kurang 1. Coba dikerja-kerja dulu. Kalau bingung Ki, langsung Ki bertanya. Sudah dapat? Sudah didapat hasilnya? Kak, Iya. itu 20-nya kalau di bagian perkalian tidak diubah jika tetap di minus 20. Iya, tetap. Ada Mika, aku dapat hasilnya. Coba pandu Kak, bagaimana jawaban tak? Berapa? Minus 20 Iya. per akar 3 kurang akar 1 Iya. dikali akar 3 tambah akar 1. 1 dibagi akar 3 tambah 1. Iya, baru Sama dengan minus 20 kali akar 3 tambah akar 1. iya. Dibagi akar 3 pangkat 2 kurang akar 1 pangkat 2. Hi? Kurang akar 1 pangkat 2 dapat dari mana akar 1 pangkat 2? Oh, kan di sini tidak ada di akarnya, Dek.
Tidak usah mungkin disebut-sebut lagi akar karena tidak juga. Kak. LS 1 pangkat Karena 2. ini dikali sama ini dikali sama ini, sesamanya Ji. Kalau ini akar, maka kita kalikan juga dengan ini yang bentuknya akar. Kalau ini kan dia bilangan bulat Ji. Kalau dia bilangan bulat, kita kalikan ini saja dengan bilangan bulatnya. Berarti hasilnya berapa? 1 pangkat Iya. 2. Iya, 1 pangkat 2 atau 1. Toh 1 pangkat 2 sama di 1. Kemudian bagaimana? Minus 20 kurang akar pangkat 3. Akar 3 ditambah 1 dibagi Dibagi 3 ditambah 3 dikurang 3 ditambah Dikurang iya, 3 dikurang 1, Kak. Jadi hasilnya 23. 3 dikurang 1 berapa? 2. 2. Nah, bisa Ki juga coret ini. Yang mana dicoret? Yang dicoret itu ini karena di sini yang minus 20 kan di sama ini kan dia perkalian. Negatif 20 dikali toh sama tanda kurung ini kan dia dikali. Karena dia dikali, maksudnya tidak ada di sini misalnya negatif 20 ditambah akar 3 tidak ada toh tanda ditambah atau tanda dikurang. Maka bisa Ki langsung eliminasi, bisa Ki coret. Berarti anggaplah negatif 20 dibagi sama 2 berapa? 10. Iya, 10. Tapi jangan Ki lupa ini, kalau ini tanda negatif nih, jadi hasilnya itu negatif 10 kali Berarti akar 3 ditambah 1 dibagi tidak ada nih. 3. Iya, iya kan dicoret nih, dieliminasi nih ini sama ini. Ini tidak Ya, ada Kak. nih yang keduanya, jadi hasilnya itu ini negatif 10 dikali akar 3 ditambah 1. Sampai sini paham? Kak. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Paham Ji? Kalau begitu saya kasih Ki soal. Saya kasih Ki soal untuk dikerja-kerja Ji. Nanti minggu depan kalau sempat kita bahas. Supaya adik-adik lebih paham. Soalnya di sini soal ya, soal. 2 akar 3 dibagi akar 6 kurang akar 3. Rasionalkan. Gitu. Dicatat di bukunya masing-masing. Nanti kalau pertemuan selanjutnya kita ketemu, kita bahas sama-sama. Kalau adik-adik sudah bisa kerjakan ini sendiri, berarti adik-adik sudah paham. Nanti kalau ada kendala-kendala tak bingung-bingung Ki, bertanya nih di minggu depan kita bahas sama-sama Ji, tidak dikumpul Ji. Ya? Baik, Kak. Ya. Iya, Kak. Oke, mungkin karena sudah jam 9 lewat juga, mungkin masuk ke kelas selanjutnya. Jadi saya akhiri nih sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya, tetap semangat belajar, jangan lupa jaga kesehatan tak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya lupa tadi berdoa di awal, jadi berdoa mungkin di akhir berdoa mungkin dulu sebelum live. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan adik-adik live.